Di sebuah daerah terpencil di Kabupaten Tapanuli Utara, berdiri sebuah sekolah yang dahulu hampir kehilangan semangatnya. Sekolah ini bernama SMA Negeri 1 Purbatua. Sekolah kecil dengan semangat besar untuk berubah. Salam pendidikan, mari bersama-sama kita wujudkan pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan berpihak pada siswa. Perkenalkan, saya Taluk Siombing MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purbatua. Saya ingin berbagi praktik baik yang kami lakukan di sekolah kami yang kami sebut Transformasi Kepemimpinan Kepala Sekolah versi Taluk. Tanggap, lugas, dan peduli di SMA Negeri 1 Purbatua. Visi kami adalah mencetak generasi emas yang cerdas, beriman dan bertakwa, berwawasan global dan berkarakter Pancasila melalui budaya kolaborasi, inovasi, dan kepedulian yang berkelanjutan. Saat memulai kepemimpinan pada November 2022, saya melihat banyak hal yang harus dibenahi di antaranya. Tidak adanya guru berstatus PNS, banyak guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, pembelajaran yang monoton, administrasi yang buruk sehingga berdampak kepada bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP sempat tertunda dan tidak dicairkan. Minat melanjut ke perguruan tinggi yang sangat minim, lingkungan yang gersang dan tidak terurus, perpustakaan belum tertata dengan baik, motivasi belajar siswa yang sangat rendah, dan hasil rapot pendidikan menunjukkan banyak indikator yang merah, terkhusus literasi dan numerasi. Kondisi tersebut membuat kepercayaan masyarakat menurun dan berdampak pada jumlah siswa mengalami penurunan setiap tahunnya. Melihat kondisi ini, saya merasa terpanggil untuk melakukan perubahan bermakna. Saya memilih menerapkan kepemimpinan pembelajaran transformatif melalui versi Taluk. Tanggap, lugas, dan peduli sebagai arah berpikir dan bertindak. Tanggap berarti cepat membaca situasi, lugas berarti tegas, terbuka, dan jelas. Peduli berarti memimpin dengan hati. Nilai tanggap, lugas, dan peduli ini diimplementasikan melalui aksi nyata sebagai berikut. 1. Pengolahan lingkungan sekolah. Mengingat sekolah kami memiliki lahan kosong seluas sekitar 3/4 hektar yang tidak terawat, dipenuhi sampah plastik dan pekarangan yang gersang, kami merasa perlu melakukan perubahan nyata. Lahan ini sebenarnya sangat subur dan berpotensi menjadi sumber pembelajaran. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi masalah lingkungan. Dari pengamatan, kami menemukan banyak gulma, minim bunga, dan pohon, serta rendahnya kesadaran warga sekolah terhadap kebersihan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa siswa dan guru belum terbiasa menjaga kebersihan secara berkelanjutan, dan kegiatan sekolah belum terintegrasi dengan pengolahan lingkungan. Selanjutnya, dibentuk tim pengelola lingkungan sekolah yang melibatkan guru dan siswa. Tim ini menyusun program, menentukan tujuan, membagi tugas kelas, dan merancang kegiatan perbaikan lingkungan. Sosialisasi dilakukan agar semua warga sekolah memahami dan berkomitmen menjaga kebersihan dan keindahan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan kebersihan rutin setiap pagi dan sore, serta program Jumat Bersih. Kami juga mengelola sampah secara terpisah, organik untuk pupuk kompos, non-organik diolah menjadi kerajinan tangan seperti pot bunga dan perhiasan. Hasil kerajinan ini digunakan untuk mempercantik kelas. Kami menanam berbagai tanaman, bunga, pohon pelindung, dan tanaman produktif seperti jagung, kacang tanah,
kacang panjang, dan tanaman apotik hidup. Kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk proyek kewirausahaan sekolah. Siswa belajar persiapan lahan, pengolahan, dan pemeliharaan tanaman melalui piket mingguan. Hasilnya, lingkungan sekolah menjadi lebih asri, bersih dan tertata, ditumbuhi oleh bunga dan pohon. Panen yang dihasilkan juga memberi nilai ekonomi 950 kg jagung, 40 kaleng kacang tanah, dan 20 ikat kacang panjang setiap minggu, yang digunakan untuk mendukung meningkatkan mutu sekolah, termasuk pengadaan peralatan olahraga seperti gawang futsal dan tiang poli. Yang kedua, program LIDI, kenali diri. Langkah awal yang kami lakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah, memetakan kekuatan dan kelemahan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun budaya belajar. Berdasarkan evaluasi, disusun rencana strategis sekolah dengan melibatkan guru. Dari sini lahirlah program LIDI atau kenali diri untuk memfasilitasi siswa kelas 12 mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tahapan yang berikutnya adalah kolaborasi dengan orang tua melalui komite sekolah. Dialog dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya pendidikan tinggi dan mindset yang benar tentang biaya kuliah. Sekolah mendampingi seluruh proses, baik konseling individu dan kelompok, pendataan minat siswa, pendampingan pendaftaran SNBP dan SNBT, pengajuan kit kuliah, hingga daftar ulang siswa yang diterima. Hasil terlihat nyata, jumlah siswa yang lulus ke perguruan tinggi meningkat. Tahun 2023, jumlah siswa yang lulus 19 orang dari 58 orang. Tahun 2024, 18 orang dari 53. Untuk kedinasan 1 orang ke Unhan. Tahun 2025, 20 dari 51, 3 TNI Angkatan Darat. Pada tahun 2024, dalam lomba FLN 2 SN bidang puisi, sekolah kami meraih juara 1 tingkat kabupaten dan berhasil menjadi perwakilan di tingkat provinsi 10 besar. Selama 2 tahun terakhir, sekolah kami juga rutin mengikuti perlombaan USN, FLN 2 SN, O2 SN, serta lomba paduan suara. Yang ketiga, peningkatan rapot pendidikan di bidang literasi dan numerasi. Langkah pertama adalah evaluasi kemampuan siswa melalui analisis rapot, tes diagnostik dan asesmen sekolah. Dari sini kami menyusun program pembelajaran yang tepat sasaran. Untuk literasi, siswa membaca buku 30 menit setiap hari Selasa, menulis jurnal dan berdiskusi berbasis teks. Untuk numerasi, melakukan latihan soal harian, permainan matematika, dan pemecahan masalah nyata dengan bantuan grafik dan gambar. Hasilnya, kemampuan literasi meningkat dari 40 pada tahun 2023 menjadi 71. Pada tahun 2025 untuk numerasi dari 20 untuk tahun 2023 menjadi 82. Kini SMA Negeri 1 Purbatua bukan lagi sekolah terpencil yang tertinggal tapi sudah bertransformasi. Sekolah ini telah menjadi pusat perubahan dan inspirasi di daerah pelosok berkat semangat kebersamaan dan kepemimpinan yang berpihak pada pembelajaran. Melalui kepemimpinan Taluk, Tanggap Lugas dan Peduli, saya belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari ketulusan untuk mendengar, ketegasan, kepedulian, dan bergerak bersama. Melalui kolaborasi, inovasi, dan hati yang tulus, kami akan terus menyalakan semangat belajar di SMA Negeri 1 Purbatua, menjadi ladang tumbuhnya generasi 2045 yang tangguh, berkarakter, berdaya saing global. Salam Taluk, Tanggap, Lugas, dan Peduli.